Gila sih kata-katanya. Dari situ. Dan nggak langsung kan kita tuh kayak dibilangin anjing gitu kan. Iya. Ya secara nggak langsung. Sekarang nggak langsung toxic. Makanya dari situ. Iya. Astaga. Langsung connect kalian ya. Halo guys, kembali lagi di podcast kita. Di sini kita kedatangan tamu-tamu yang keren-keren. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yeskia Lebisa Dewa dengan NIM 2353141494. Di sini kita akan membahas sebuah tema dan temanya itu adalah agama dan tubuh. Sebelumnya, kayaknya kita harus kenalan dulu nih dengan tamu-tamu kita. Yang pertama, Halo semua, kenalin nama aku Neville dari Prodi Informatika. selanjutnya Halo semuanya, aku Alexis Abian Yuhananta dari Prodi Informatika. Ciao, aku Johan Arya Wokti dari Prodi Informatika. Muhammad dari Prodi Informatika. Sakal dia. Gak semangat banget sih. Minum dulu, minum. Aku sakit lah. Ya kita dulu. Gak apa-apa nah. Kalau mau minum gak apa-apa nah. Sakit kan tapi sakit. Oke lanjut yuk. Oke, kita ada tema bagus nih hari ini. Agama dan tubuh. Apa sih agama dan tubuh itu? Ini hard ya untuk dijawab. Iya. Coba deh aku pengen tahu sih persepsi kalian tentang agama dan tubuh dan apa terkaitan agama dan tubuh itu. Mulai dari siapa nih? Yang paling dekat dulu aja. Oh ya dari aku ya. Oke, aku dulu ya. Kalau aku lihat ya dari sudut pandang aku dari agama itu sendiri kan berasal dari kata apa gitu. Yang penting aku pernah pelajari yang bisa dikatakan tidak kacau gitu. Berarti agama itu sebuah apa ya? Sebuah hal yang nggak kacau, yang nggak ada kekacauan di dalamnya sedikit. Oke. Itu menurut agama. Kalau tubuh itu aku rasa ada dua, tubuh rohani sama tubuh jasmani. Ya. Kalau tubuh jasmani itu ya ini. Ya, benar. Kalau tubuh rohani ya yang bukan nggak ada Iya, wujud. benar. Nah itu menurut aku. Kalau keterkaitannya agama sama tubuh itu ya apa ya? Lebih ke apa ya agama sama tubuh. Ibarat kayak aku nih pemeluk agama Kristen Protestan. Kalau aku kaitkan dengan tubuhku, ibarat kayak agama itulah sebagai pemimpin tubuh aku itu, baik itu rohani ataupun jasmani. Ya. Coba deh dari persepsi Abian. Mungkin Johan Ardi. Agama dan tubuh. Terkaitan antara agama dan tubuh. Agama itu suatu keyakinan. Ya, benar sih. Semua orang di dunia pasti punya keyakinan toh. Tapi nggak semua. Tapi nggak semua sih. Ada persentase ya ateis ya yang nggak percaya sama agama atau Tuhan. Tapi mereka punya keyakinan kan? Keyakinan. Tetap ada sih kayak gitu tuh. Ya keyakinan untuk nggak percaya ada, keyakinan untuk nggak percaya ada. Sebenarnya agama itu rancu. Pasti bahasanya kalau rancu terlalu luas. Agama itu sensitif. Ya apalagi di Indonesia ya. Bagi kita di Indonesia. Jadi kayak agama apa ya bahasanya? Agama. Tapi aku setuju sih kalau dia bilang agama itu sensitif banget. Apalagi kayak di Indonesia terutama pas mau dekat-dekat pemilu banyak yang jual-jual agama buat dapetin perhatian suara sama beberapa masyarakat. Iya. Nah itu aku kayak ya benar juga sih agama itu sensitif juga. Walaupun kita minoritas ya. Iya benar sekali. Semua daerah deh kayak kita tim ini. Ya, tapi ya itu tadi karena kita hidup di Indonesia kita juga diatur sama Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar. Beda-beda tapi tetap satu. Ya. Sebenarnya agama dan tubuh tuh jangan diterkaitkan ya. Karena di aku ya, persepsiku ya. Iya. Perspektif dia. Iya. Kalau tubuh kan pasti daging, dosa ya. Iya. Kalau agama itu suci. Jadi semisal kita melakukan perbuatan daging, perbuatan tubuh, hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran keyakinan masing-masing, ketika kita mau bertobat, pasti larinya ke agama. Ke agama. Menarik sih sebenarnya pandangan dia. Tapi ya juga sih karena kan tadi kan aku bilang kan ada juga tubuh jasmani kan. Itu jasmani sama rohani. Kayak
keinginan daging, hawa nafsu dan segala macam. Nafsu. Tapi itulah fungsi agama tadi. Kalau dikaitkan sama tubuh yang ibarat kayak hawa nafsunya tinggi, nah agama berfungsi di situ tuh untuk menahan orang itu atau memberikan apa ibaratnya? Ibarat kayak mengubah mindset gitu supaya nggak melakukan hawa nafsu gitu. Walaupun kita sebagai manusia kan mempunyai keterbatasannya, pasti melakukan pasti Malah bisa apa ya? pasti lewat lah pasti Khilaf. ya khilaf lah, pasti bakalan ngelakuin hal yang mungkin dilanggar di agama Iya, kita gitu. kita ngelanggar gitu. Ya betul. Tapi aku bingungnya gini loh, agama itu sekarang jadi tempat kemunafikan. Kok bisa? Banyak orang yang beragama, banyak orang yang semisal gereja, sholat 5 waktu, ke pura, ke vihara, tapi Ke Gua Maria. Gua Maria, tapi cuman sebatas rutinitas doang, Iya. bukan keinginan dari hatinya. Iya, benar ada sih kayak gitu. Jadi kayak munafik. Tapi Ya. kan nggak semua orang kayak gitu sih. Tapi lebih mending mana? Antara orang yang nggak pernah beribadah sama sekali, tapi dia tetap punya agama, atau orang yang beragama tapi dia munafik. Sama aja sih. Sama aja. Sama aja sih aku rasa. Ibarat kayak orang yang ke gereja tanpa nggak ada keinginan dalam hati, ibarat kayak sama aja sama Sama aja. orang yang nggak percaya sama Tuhan. Kosong jadi. Kosong, iya, dia ngelakuin rutinitas aja gitu. Kan banyak contohnya kayak datang ke gereja hari Minggu, pas khotbah main HP belakangan. Iya, Banyak sih. banyak. Nah itu yang Pas sholat Jumat datang paling belakang dengan si kotak. kasih jadi Bubur nasi kotak sama. jadi dia datang itu bukan tujuannya aku mau dengerin khotbah, aku pokoknya harus dapat nasi kotak gitu. Nah itu sebenarnya salah itu mindset. salah gitu. Itu sih yang harus diubah kalau masalah tubuh dan agama. Ya setuju. Bagus. Oke, aku mau lanjut nih. Tadi balik lagi ya, manusia tuh unik ya. Unik banget. Ada yang gimana ya? Beda-beda lah manusia tuh, kelebihannya, ada kekurangan gitu. Aku membahas tentang insecure. 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 Pernah nggak rasa insecure sama ini? Isunya manusia zaman sekarang. Sering banget apalagi Gen Z ya. Gen Z makanya. Betul. Siapa dulu? Aku Bian. Bentar. Insecure tuh perasaan cemas atau rasa ragu dan kurang percaya diri. Oke. Pernah nggak kalian tuh ngerasa misal nih mau naik panggung nih, nervous kan kita. Oke. Ada kan merasa takut gitu. Ya. Pernah ngerasain nggak kalian? Kalau dari aku ya, aku sering kalau mau naik panggung nervous, keringatan gitu kan. Iya. Ya jantung berdebar kencang itu Ya, pasti. gitu. Nah, tapi aku bisa nih ngatasinya itu. Apa tuh Misalnya- tipsnya? Kalau misalnya kita orang percaya sama Tuhan, pertama kita panjatkan dulu doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong aku supaya aku bisa menyampaikan apa yang sebaiknya aku sampaikan. Yesus penguasaku dan itu berkati aku. Ya itu. Habis itu kedua ya yakin aja sama diri sendiri. Kalau misalnya kita presentasi nih, kita udah harus siapin bahan-bahan, poin-poin utama gitu kan, supaya bisa kita sampaikan nih apa pokok-pokok utamanya. Habis itu kita jabarkan. Nah itu biar nggak terlalu blank banget pas presentasi. Ya itu sih, cuman pasrah kepada Tuhan, usaha sama ya itu, ya usahanya tadi siapin. Kan intinya kayak doa terus usaha. Kalau dua itu nggak apa namanya? Tercapai gitu atau nggak di Iya, kalau nggak dilaksanakan sama dengan kosong kan. Iya, kosong juga. Aku pernah kayak dengar kalimat-kalimat kayak gitu. benar setuju. Kalau dia sendiri gimana? Pernah nggak ngerasain insecure gitu? Atau nervous pas mau Iya. naik panggung? Insecure itu kan apa ya? Keterbatasan kita sendiri kan. Iya. Jadi kalau aku nggak mau menghadapi keterbatasan, harus dicoba. Tapi ya itu juga tetap selama sebelum menghadapi keterbatasan itu kita tetap ingat pada Tuhan. Jadi ya mohon pada Tuhan siapa semoga bisa menghadapi keterbatasan. Terus ya jalanin aja. Ketika udah mencoba, mau gagal atau berhasil, mau gagal pun kita sebenarnya berhasil. Nah, benar. Karena sebenarnya kita mempelajari sesuatu dari kegagalan. Iya benar. Amin. Sebenarnya esensi dari apa yang kita lakukan itu usaha dulu sih. Bisa dulu. Jadi duit dulu, maksudnya lakukan dulu. Iya. Jangan sampai nggak lakukan. Kayak ibarat Do it. ibarat kayak pernah kan dengar kayak gimana tuh hasilnya kalau nggak usaha gitu kan?
ya udah kita usaha dulu. Nah kalau udah usaha itu kan dalam proses itu ada prosesnya. Nah sebenarnya itu prosesnya itu sebenarnya harus kita nikmati. Terus hasilnya tuh apa? Sebuah bonus gitu sebenarnya. Hasilnya tuh akhiran gitu loh. Akhiran lah itu. Penting prosesnya itu dinikmati. Jadi ada namanya if dan else. Ini apa ya dibawa ke programming ya. Programming. Gila. Kan informatika. Tapi aku benar sih, aku pernah dengar nih dari Bill Gates ya. Iya. Hal terbodoh yang kita lakukan adalah jika kita membandingkan diri kita ke orang lain. Nah itu, kita sebenarnya nggak boleh bandingin diri kita sama orang lain. Kita punya hal yang unik yang tersendiri gitu ya, punya orang. Ada plus minusnya masing-masing kita manusia. Iya, gitu. ada plus Itu udah minusnya. beri ya secukupnya kepada kita ya. Kita Talenta. harus bersyukur. Talenta. Nah, tahu kan talenta? Yang ibarat kayak firman Tuhan yang ada satu orang talenta yang nggak Iya, bersyukur ya iya. dikubur. Nah, itulah kita. Jadinya kita harus bersyukur tuh. Kita harus meniru orang yang bertalenta yang diberi Tuhan tapi dimanfaatkan ya kan. Iya. Nah, kuncinya apa? Bersyukur, grateful. Gitu. Tapi ngomong-ngomong bersyukur, aku iri sama Cipung. Cipok siapa? Cipu ada Raffi Ahmad gila. Oh. Kenapa? Ya Umur 2 tahun, udah punya mobil, udah punya segalanya. Anak kecil mana 2 tahun udah bisa main biliar. Ya sih. Tapi ya tergantung lingkungan juga, garis keturunan. Tapi ya itulah. Maksudnya harus insecure tuh dilihat dari value-nya. Nah, setuju. Kalau Albert pernah insecure nggak? Atau pernah lihat nih orang jago banget programming? Tak bisa Enggak, nih. kalau itu beda bukan programming. Wah, ototnya gede. Oh iya anak gym ya, anak gym. Jadi gimana Bet? Kalau di tempat gym itu ada yang lebih berotot ketimbang kau gitu? Jadi gini ya, aku tuh kalau masalah kayak gitu tuh nggak pernah insecure. Kenapa? Karena kita di gym itu bukan berlomba. Jadi kita tuh pasti punya prosesnya masing-masing. Paham. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sudah orang senior dari kita itu udah punya lebih besar otot dari kita, berarti dia lebih duluan mulai dari kita. Oh iya, ibarat kayak startnya yang berbeda. Iya, startnya kita berbeda. Tapi terkadang tuh kalau misal kau lihat nih orang, wah ototnya lebih gede gitu, itu malah bikin kita termotivasi lebih gitu nggak sih? Iya itu benar. Nah tergantung sih kurasa. Kalau sebenarnya otak kita ini anggapnya positif, aku harus jadi motivasi ya, bisa jadi motivasi. Tapi kalau udah dasarnya dia iri dengki ya mau gimana pun tetap iri dengki gitu sama orang. Sialannya dia cepet banget buat otot-otot di tubuhnya kan, aku harus gimana ya? Jadi kayak nggak jadi motivasi. Gitu. Tapi lebih baik kita jadi motivasi. Kalau enggak pernah mikir nggak misal, oh dia tuh udah misal nih gym ya, balik lagi gym itu, ototnya udah gede nih, enak kok ototnya udah gede ngangkat-ngangkat yang banyak gitu. Gimana ya Mas Eka? Misal nih otot lebih gede nih, kita tuh kalau memulai itu malah misal nih otot lebih gede, terus mereka tuh udah angkat-angkat beban udah banyak gitu, itu malah membuat kita tuh jadi malas nggak sih? Misal jadi ya benar jadi malas. Kalau kita udah mencapai sesuatu itu, terus kita nggak mau lagi. Bukan Ngelihat orang udah capek sesuatu. udah ya Tapi kita masih baru mulai. ya gitu. Albert mungkin pernah lihat. Aku soalnya nggak pernah nge-gym. Gimana tadi? Nggak cuma di gym doang sih, misal nih kita Oke aku ya. kayak programming nih, Ya. programming. Misal Misal Albert atau apa dulu? Albert dulu. ya udah gym tadi loh, Bet. Misalnya Tadi. Misal nih kau nemu di gym nih ada orang ototnya udah gede, angkat beban udah apa namanya? Udah banyak gitu. kilo-kiloan gitu. Terus kau tuh baru mulai, Bet. Nah, Terus lihat misal abangnya tuh udah angkat banyak, itu tuh membuat tuh malah membuat kita males itu udah Jadi insecure kan jadi. ya jadi insecure. Jadinya gimana ya ngomongnya? Males buat ngelakuin itu. Nah, males Kau malas ngelakuin. buat ngelakuin itu atau beda gitu? Malah jadi termotivasi, wah dia udah gede udah banyak ngangkat bebannya. kalau aku sih Kadang itu mah bikin menghambat gitu. Dia udah mulai duluan gitu. Aku kalah jauh aja. Males. kalau jauh jadi nggak bisa ngejar gitu. Balik lagi kata aku tadi kan kalau gym itu bukan perlombaan kan. Jadi kita nggak usah pikirin lah kita kalah jauh atau apa. Yang penting kita angkat terus proses. Nanti kita akhirnya kan bakal bisa ngangkat segitu juga. Iya sih. Dan kita bakal juga bisa sebesar dia gitu. Nah itu tadi betul. Nikmati prosesnya. Hasil tuh akhir belakangan. Hasil tuh akhir Ya belakangan. betul. Tapi aku malah mikir gini ya, misal kita nggak bisa apa-apa nih, angku itu kuncinya. Semisal aku nggak bisa dalam angkat beban, dalam hal-hal yang belum pernah aku ngejalanin,
tapi aku ngeremehin orang yang nggak bisa. Jadi Nah, kayak iya, jadi iya. kayak gitu doang. Gitu doang. Bisa kok aku, tapi aku belum bisa kan. Belum pernah nyoba Belum malah. pernah nyoba. Jadi itu yang bikin aku berpacu biar bisa ngelakuin hal yang sama. Iya sih. Sebenarnya angku ini ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Kalau sisi negatifnya ya, angku itu apa ya? Persamaan kata dari kesombongan. Kalau aku lihat pernah aku dengan motivasi atau quote gitu kan, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Iya, pernah sih. Pernah? Baru baca semalam aku. Iya. Tapi ya TikTok. bedanya sama Abdi, dia itu buat dirinya angku supaya termotivasi juga loh. Beda dia beda dari yang lain. Unik kan? Nah, itu plus minusnya manusia lain antara Ardi. Ya, kan kami kan di sini kan manusia-manusia unik, keren-keren semua. Kan yang kau katakan di awal tadi. Kalau Bian gimana, Bian? Apa tuh? Kalau ibarat kayak kau suka apa nih? Programming lah misalnya ya. Iya, tuh suka banget. Ibarat nih, kau lihat orang atau nggak usah jauh-jauh lah. Kau lihat aku kan. Mungkin aku startnya udah dari SMP ya, belajar programming. Oh, dari SMP. Aku dari SMP. Gila. Sedangkan kau mungkin dari SMA atau baru kuliah. Nah, gimana kau pandangan kau atau perasaan kau melihat itu? Apa semakin terpacu untuk berlatih programming atau gimana? Oh itu ya, jadi kayak jatuhnya mungkin ini ya jatuhnya kayak aku mungkin ngebandingin sama orang lain gitu, Gimana? jadi ke kau gitu ya. Kalau aku ngelihat yang lebih punya prestasi lebih tinggi dari aku, jatuhnya bukan insecure sih, jadi kayak ingin lebih tambah belajar aja gitu. Jadi Termotivasi. aku ngebandingin diri sendiri tuh bukan ngebandingin diri tuh bukan ke orang lain, jadi ngebandingin diri tuh ke aku sendiri. Misalnya aku kurang, jadi aku harus apa ya? Improve diri. Improve Ya. diri sendiri. Contohnya kayak dia, mungkin jadi hal-hal baik dari orang lain aku serap, aku perbaiki diriku, aku improve diriku sendiri. Gitu. Bener sih, keren sih ini. Haleluya. Haleluya. Iya. Bener. Aku juga kalau ngelihat orang yang udah jago banget tuh kan, aku malah bukan insecure banget kayak ih gila ini orang udah jago banget ya. Malahan aku pengen cari kontak dia atau gimana caranya supaya aku bisa komunikasi sama dia. Aku serap ilmunya, aku Iya. curi ilmunya. Berarti belajar bareng gitu. Belajar bareng atau ibarat kayak aku yang nggak tahu jadi tahu gitu. Iya. Dia juga mungkin nggak tahu semua kan. Nah apa yang dia nggak tahu jadi tahu. Gitu ibarat kayak saling apa ya, melengkapi gitu. Nah, Belajar kita kan bareng. pernah ini dari Aristoteles mengatakan jun politikon, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Iya, bener sih. Aku setuju dengan itu. Setuju banget sih aku. Contohnya ya kita kan diciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Betul. Saling berdampingan mereka tuh. Nah, tapi bentar, aku menarik nih. Kau bilang tadi agama sama apa? Perempuan sama laki-laki. Iya. Tapi gimana sih menurutmu tangkapanmu mengenai LGBT yang masih ada di dunia ini? Jauh ya. Tipis-tipis aja kita bahas. itu. LGBT ya. Iya. Ini Tuhan udah menciptakan laki-laki ini Laki-laki dan perempuan ya. Kok ada yang belok gitu? Kenapa gitu maksudku? Menurutku stres sih itu. Ya stres ya. Kalau menurutmu? Selera sih. Kalau Jangan-jangan Yopi sih. enggak lah. Enggak, aku dia- normal ya. Ya opi normal. Dia Ya aku normal sih. normal. Normal. Enggak, maksud aku tanggapan lu sama orang-orang itu normal tuh enggak. Kan bukan kau yang kami tanyakan. Itu Kau udah pasti normal. Justru orang yang berpikir kritis sama kayak gitu. Apa? Cuman orangnya terlalu melenceng, berpikir kritis cuman melenceng. Kebablasan. Kebablasan. Kebablasan, Malah kan siap. banyak yang ngaitin sama agama juga kan? Kayak, Iya. Tuhan tidak pernah bla bla bla. Nah iya Kayak benar. gitu. Apalagi di negara barat yang Amerika Serikat mayoritas Jerman, Kristen. Jerman. Nah, Jerman juga mayoritas Kristen gitu kan. Nah, tapi itu banyak melenceng. Tapi malah yang dihina agama kebanyakan agama Kristen. Gitu. Soalnya di mereka tuh disahkan sih nggak ada peraturan Nah, semacam itu dia. Kalau di Indonesia kan harus kan. Puji Tuhannya pemerintah kita nggak bodoh ya. Iya. Puji Tuhan. Di situnya nggak bodoh Di untuk. situnya nggak bodoh, tapi yang lainnya nggak tahu. Oke lanjut. Apa dong? Mau. Oke lanjut nih. Balik ke insecure ya. Kalian pernah nggak sih merasa insecure terus menjadikan insecure itu menjadi bersyukur? Aku mau cerita dikit nih. Ini kalian udah pernah denger gak? Udah pernah cerita, maksudnya denger. Aku pernah cerita gitu. Apa itu? Kalau kan udah nggak ada ibu kan, bener kan? Iya. Oh iya. Oh iya. Coba aku baru tahu, sumpah aku baru tahu. Coba banget kan? Baru tahu. Aku makanya nggak. Aku udah lama tau ya. Cuma aku kaget doang. Kan aku dulu kan juga diurus sama ibuku, misal nih makan udah disiapin,
terus nyuci baju, nyetrika. Kadang tuh aku insecure lihat kayak iri atau insecure, ya insecure sih. Ya. Lihat kayak anak-anak masih lengkap bapak ibunya gitu. Kadang tuh aku masih iri. Dan di situ tuh membuatku malah bukannya gimana, tapi aku bersyukur. Jadi aku ditinggal ibuku pergi, aku malah lebih mandiri. Aku masak sendiri bisa. Sebelumnya sebelum ditinggal ibuku tuh aku nggak pernah megang cucian, setrika tau nggak pernah, sumpah. Terus pas aku ditinggal ibuku tuh aku nyuci sendiri, nyetrika sendiri, sebelum ke gereja tuh nyetrika. Terus aku tuh kalau di rumah tuh cuci, setrika pakai gitu. Itu jadi buat dia lebih mandiri ya. Iya. Itu bikin listrik boros sih. Enggak juga, sama aja. Tapi dari kepergian ibu itu bukan malah ya pasti ada rasa sedih. Iya, pasti. Tapi kalau ngeliat orang yang masih lengkap itu kayak ada bikin apa ya, bukan malah insecure tapi Iya. lebih bersyukur aku bisa Jadi lebih ingin berusaha lebih gitu. ya lebih apa ya, lebih mandiri gitu Iya. ketimbang orang-orang lain. Iya benar. Nah aku mau cerita dikit juga. Nah, aku mau nanya nih ke kalian, Nah. ada nggak yang sekiranya kalian tuh insecurein sesuatu hal tapi menjadi itu lebih bersyukur? Nah, sebenarnya aku ya dulu ya. Aku kayak kau juga sih ceritanya, tapi masalahnya ini bapak ibuku masih lengkap tapi kayak jauh gitu. Aku ngerantau. Iya. Barat kayak aku selama SMP sampai SMK itu aku ngerantau ke Medan. Oh iya? Ya, kampung bapak ibuku di Nias. Oh kirain asli Medan. Aku asli Medan, emang lahir di Medan, tapi Nias aku SD 6 tahun situ. Nah, SMP aku lanjut di Medan, SMP sampai SMK. Nah, di situ aku 6 tahun ditinggal orang bapak ibuku ya, secara nggak langsung ya kayak di tempat juga kayak kau kan. Mandiri, bangun pagi, Apa sendiri bersihin rumah, masak nasi, Iya, cuci masak nasi. piring, cuci baju sendiri, ya gitu lah. Ya cara nggak langsung juga ya membuat aku jadi paham gitu gimana makna mandiri itu gimana. Jadi pas aku udah kuliah ngerantau juga di Jogja, Iya, udah biasa. biasa udah gampang. Apalah ini. Apalah ini kecil lah. Nah, Iya. itu sih. Jadi bersyukur. Bersyukur. Kalau nggak ditinggal bapak ibu ya bakalan jadi anak manja. Iya, ada hal positifnya. Ada hal positif ya. Biar Ada nggak biar yang misalnya kok insecurein sesuatu tapi menjadi hal bersyukur? Apa ya? Coba yang lain dulu. Aku itu ada. Aku nggak pernah insecure ya. Kan sombong ya? Keren. Kan sombong anaknya. Doang Pak. Oh enggak, ini cara dia tadi aku itu loh. Aku itu. Angkuh banget. This is cogil. Coba ada nggak? Kau pernah nggak sih insecure terus jadi bersyukur? Aku dulu waktu SMP kan aku ikut itu kan Apa? Nah, LGBT. Astaga. aku normal, Yopi nggak normal. Astaga. Aku dulu ikut O2SN gitu kan, pencak silat. Wah ini sombong nih. Enggak, dia cerita nih. Dia pandangannya sombong mulu orang-orang. Aku nggak kayak tahu, aku karakternya belum angkuh. Wih, paham. Jadi OTW. di itu kelihatan kan kayak bengkok. Oh emang ya? Kelihatan kan? Ini beda. Oh iya. Oh iya. Itu kan. Bengkok. Wah angku ini. Gara-gara angku ini. Belum. Enggak di situ, jadi waktu SMP itu aku ikut tanding pencak silat gitu. Iya. Nah, di situ walaupun sudah sampai final tapi di situ gara-gara tanganku udah cedera aku paksain di situ aku kalah kan. Nah, Oh. dari situ nggak masuk sekolah 3 bulan. Masa penyembuhan ini. Enak ya nggak sih? Enak ya mas sekolah ini. Aku enggak enak gila. Bayangin. Sengsara sih itu. Ih, tangan. Sakit. Itu patah. Patah. Terkil bukan? Patah. Patah. Nah, dari Tapi situ- udah move on kan? Hah? Udah move on kan? Move on apanya? Dari penjara. Tulangnya. Dari rasa Kan sakit. patah, Nyambung. patah. Kan balikan. Move on dong. Balikan. Tulangnya move on ya. Tulangnya move on. Dari situ aku insecure kan, tanganku bengkok. Aduh, yang lain tangannya normal kayak gitu kan. Untung kiri sih kalau kanan. Wih, kiri gimana kalau itu? Itu Aduh. Jauh banget. susah, nggak tahu lah, kayak gitu lah pokoknya dulu. Waktu itu temanku nawarin ngikat tali sepatu dan lain-lain. Oh, gila sih temen. Aku malah kayak ngebalas temanku tuh nggak usah gitu kayak gitu. Aku bisa sendiri dalam satu bisa gitu. Itu kenapa? Gara-gara dulu masih labil dan Aku bisa kayak insecure Hikman. kan gara-gara temen kayak gitu. Tapi dari situ aku
dalam pencak silatnya aku malah nggak berhenti gitu. Hmm. Malah aku lanjutin. Masih lanjut sampai sekarang. Aku berarti- malah sekarang udah jadi pelatih. Oh, wis. Oh, berarti kemarin waktu tangannya patah kan berarti satu tangan doang berarti ya. Jadi pencak silatnya gini. Iya kan kalau orang tanding itu kayak gini dua tangan, aku kayak gini kemarin. Iya, sakit Kayak gitu. kali, ya. Sakit itu kelihatan. Nah habis dari situ apa yang aku dapatin dari situ tuh ya nggak usah insecure dalam kondisi tangan kayak gini, walaupun udah sembuh kan hasilnya kita bisa jaga diri kayak gitu. Bener sih. Jadi kita walaupun di dunia malam kita keluar dan lain-lain kita nggak takut. Nggak takut. Ya. Itu ngelatih. Ini dunia malam nih mental gimana ya? juga. Dunia malam. Pantas ya dia sering Beda, konsepnya beda, hei. tapi Kayak gitu. tapi dia udah dapatin hasil ya. Iya. Udah jadi pelatih terus juga udah tau lah ngebela diri kalau misalnya dalam kondisi Jadi bahaya. sekarang jobmu jadi security di clubbing gitu. Nggak gitu juga. Dunia malam tuh. Apalagi Iya. Lanjut nih ya. Kita ini kan Gen Z, bener ya? oh jelas lah. Gen Z. Aku Gen X. Enggak lah Gen X masih itu OTW ya. Gen X tuh bawa kita Gen Gen X tuh yang lalu Yang sebelum lalu. Gen Z. Oh iya. Setelah gadget deh. Sebelum gadget milenial. 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 Nah, atasnya Sebelum milenial Gen berarti? X. Nggak tahu ya, aku nggak tahu. Eh, Ini kita membahas iya, apa sih? milenial Sabar, itu baru sabar. Gen X kalau nggak salah, baru Gen Z. Pokoknya gadget lah Gen Z, kita kan Gen Gen Z. Gen Z. pokoknya. Kita ginset. Gen Z. Gen Z ya. Kita kan udah masuk ya Gen Z tuh ke dunianya digital kan. Kita Iya. main Facebook, main Twitter, Instagram. Kita main aplikasi WhatsApp, hijau. WhatsApp. Gojek. 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 Kan ada kan yang orang ngejudge orang gitu. Hmm. Orang ngejudge orang, bener nggak? Banyak orang-orang suci di media sosial sebenarnya. Oh iya. Oh, Indonesia Sok kan suci. Indonesia kan emang suci. Iya. Ma'ruf Amin menyatakan seluruh Indonesia masuk surga. Amin. Amin. Doain aja amin. Yang Islam saja. disclaimer. Terus Sensor, sensor. Kalian pernah nggak sih lihat video yang cewek yang gendut yang pengen punya cowok rekening di ATM-nya minimal 1 M? Pernah denger nggak? Pernah lihat ya? Aku pernah nengoknya gini. Cewek aduh Aduh. hai. Bisa aja. Di Kan mana? iya di TikTok kan. Kan habis itu kan dia dihujat kan gara-gara fisik dia kayak gitu kan. Gimana sih tanggapan kalian tentang itu? Ya Kan sebenarnya dihujat gara-gara Kalau aku sih gini ya. Masalah penghujatan. Sebenarnya kalau kita ngomongin fisik terlalu sensitif ya. nggak apa-apa. Karena body shaming juga. Kan itu kelebihan dan kekurangan kita. Nah, balik lagi ke orangnya masing-masing. Cewek itu kalau dia walaupun dia fisiknya nggak sewah cewek-cewek lain di luar sana, tapi dia pengen punya cowok yang rekeningnya 1 M, dia harus punya value juga dong. Iya. Kalau dia nggak punya apa-apa, dia cuma punya fisik kayak gitu ya wajar dong dijudge. Iya benar. ya juga sih. Tapi sebenarnya udah lari konteks sih. Sebenarnya yang dibahas itu bukan bodinya. Bukan. Yang Ngejudge-nya. Iya, dia malah kan netizen malah bahas bodinya, bukan yang dia bilang pengen cowok 1 M. Iya. Ya, mungkin ada keterkaitannya mungkin nggak tahu. Kalau kalau dia nunjukin value-nya dia, ya Oke lah. oke lah. Ya. Karena nggak ada asap kalau nggak ada api kan. Iya, iya benar. Makanya mungkin dia yang buat duluan, makanya netizen pun emosi. Tapi nggak tahu juga konteksnya ini entah jokes doang, candaan atau serius, aku nggak tahu. Iya, soalnya kan namanya juga dunia konten ya, dibikin-bikin bisa. Nah itu dia, aku nggak tahu lah. Makanya ya, apalagi kan beda kan komen Instagram sama TikTok, ada yang dibawa serius, ada juga Iya. yang santai-santai. Coba deh Bian, nanggapin judgement. Kalau aku setuju sama Ardi ya, itu mau ngeliat fisik dia kayak gimana pun tetap value dia yang dinilai dulu. Tapi sebenarnya dari cara ngeliat cara dia bikin konten dengan fisik dia seperti itu, dia percaya diri pengen punya cowok yang penghasilannya 1 M atas. Dia muluk gitu tanpa ngeliatin value dia, itu kelihatan value dia sebenarnya. Iya, iya benar. Dengan tanpa dia memberikan value dia pengen cowok yang udah mapan gitu ya itu mungkin dia pantas dapat judge kayak gitu. Iya sih. Tapi ya entah kedepannya dia menanggapi judge itu buat jadi gimana ya itu gimana nanti. Menurutku dunia ini nggak ada.
Coba bayangin ceweknya kalau cakep, langsing, Iya, aduhai gitu kata Ardi. Mana ada di judge, gak ada. Ada. Dipuji, di follow iya. Wah, Betul. Cowok yang punya satu yang nyari. Iya. Bener sih, bener. langsung di DM kalau ini orang-orang kalau meratkan, Dek, di mana posisi ya? Tapi ya gitu sih manusia ya. Satu M nih. Manusia gitu ya. Mau dibilang munafik, nggak munafik ya tetap aja. Karena body itu lebih penting daripada value-nya dia. Tapi kalau kaitkan sama agama ini ya, konteks kita ini mengenai insecure atau iri sama orang lain, kan ada di perjanjian lama Kain dan Habel. Kan Kain iri sama Habel karena persembahannya dia selalu diterima sama Tuhan kan. Nah itu yang dibawa nih dari keturunan di atas sudah terjadi. Makanya kita ini manusia, makanya banyak yang kayak gitu orangnya modelannya kayak iri dengki gitu. Berarti kita harus jadi Kain dan Habel. Jangan sih, kita harus jadi Habel. Enggak juga sih, nggak tau lah ya. Aku Jadi diri kita sendiri. jadi diri kita sendiri. Paling bener sih itu. Enggak, jadi anak Kristus. Terus Alin ada gak anggapanmu tentang judgement, menjudge orang? Kita kan awalnya itu berasal dari kemerdekaan itu kan awalnya itu generasi apa gitu di awal kan. Terus Generasi Pak harus tahu itu Generasi pribumi. awal itu Pak Soekarno. setelah kita merdeka itu kan mereka ditempa dari perang. Iya, iya. Jadi sifat watak mereka itu pasti keras. Keras. Ya. Jadi mereka mendidik generasi selanjutnya pasti keras. Nah, ikutin wataknya lagi kayak gitu. Tentu saja generasi selanjutnya masih zaman perang, walaupun itu perang orang dalam. Gitu. Tentu saja wataknya lebih keras lagi karena masih dalam situasi tersebut. Contohnya aja Pak Prabowo itu. Waduh, Kan Pak Prabowo itu kan hidupnya waktu di zaman itu kan. Dia sendiri yang bilang pernah waktu ke kolam berenang pernah dengar nggak? Yang ada buaya. bahasa Latin kayak gitu kan mereka dia sama regu-regunya mau berenang di situ ada bahasa Latin yang artinya anjing dan pribumi dilarang. Wah. Itu bahasa Belanda, sorry. Iya bahasa Belanda ya. Iya, bahasa itulah Belanda, tapi yang pokoknya. diterjemahkan sama Iya, Prabowo. yang diterjemahkannya. Oke. Oh. Gila sih kata-katanya. Dari situ. Dan nggak langsung kan kita tuh kayak dibilangin anjing gitu kan? Iya. Ya secara nggak langsung. Sekarang nggak langsung. Makanya dari situ. Iya. Iya. Astaga. Langsung konek kalian ya. lanjut lagi. Setelah generasinya Pak Prabowo kan generasi milenial ya setahu. Iya. Nah, di generasi milenial udah ya, sabar dulu. Nanti dulu cek cantik tuh masih lewat di kita. Generasi milenial ya. Itu mungkin generasinya bapak kita. Benar nggak? Tahun berapa itu ya? Iyalah, bapakku 70-an, bapak 70-an kayak gitu sampai. Kalau aku 160. Iyalah. 60. Masih zaman 30 tahun. Ya pokoknya itu. nggak tahu lah, itulah pokoknya. Nenekku 20-an ya. 20. Di situ berarti orang tuanya itu pasti dari zaman baru merdeka kan, tentu saja Ya. keras. Dan di situ pekerjaan baru muncul kayak teknologi-teknologi Ya. kayak gitu. Ya, Di betul. situ kalau menurut ya mereka dapat pekerjaan juga udah bersyukur gitu loh. Soalnya di situ kan pasti cuman orang yang punya privilege dan lain-lain kan yang dapat pekerjaan dan lain-lain. Terus mendidik generasi X Iya. itu lebih mudah pengerjaannya sampai akhirnya kita dididik sampai generasi kita generasi Z kan kita apa yang kita hadapi sekarang terus isu kan biasanya Benar. mindset kita dan lain-lain yang ditempuh soalnya sekarang itu nggak kayak dulu pekerjaan sih lebih mudah kan mencarinya kayak gitu jadi kita tuh seperti yang dibilang tadi dijudge mungkin masalah kita tuh cuma di media aja Ya. kayak gitu Betul. sering dijudge dan lain-lain itu bakal masalahnya ke mental kita Iya, Mental. bukan ke lebih pekerjaan itu sekarang itu sudah gampang lah nyari pekerjaan online dan lain-lain kita nyari uang dari online aja udah bisa, Tapi gitu kebanyakan sih Gen sih ya. Itu alasan kenapa generasi kita butuh healing. Iya, dikit-dikit. Tapi beta, aku ngeliat generasi kita itu kayak mental tempe sih. nah itu Sorry to say, tapi ya gimana ya? Yupi kita sih. kita Tapi ya, Dikit-dikit capek. mungkin gara-gara lingkungan, udah hal-hal yang instan karena udah zaman modern kan. Ibarat kayak WhatsApp, YouTube itu kan udah lahir pada zaman 2000-an ya. Aplikasi udah muncul pada tahun 2000-an. Nah, itu kan udah masa-masa Gen Z ya. Nah, itu yang udah buat apa ya? Jadi lebih maju gitu.
ibarat kan dulu kan pernah nggak dengar cerita orang tua aku kalau misalnya mau kirim pesan ke teman lama harus pakai surat. Sekarang udah Nunggu masih lama. WA ya gitu lah. Kalau orang tua aku dulu pesan surat tuh pakai merpati. Merpati, astaga. Nggak, mungkin nama dulu yang kantor kantor posnya Merpati Pos. Merpati namanya. Merpati Pos. Positive thinking aja. Lu bapakku nggak ada gitu, orang cuma tetanggaan dong. Wah, 5 langkah dari rumah. Bener. Pacaran aja itu sambil angon kebut sih dulu tuh. Apa? Angon kebo tuh Kumpul kebo. ternak. Oh ya. Iya benar. Ternak. Ternak maksudnya? Ternak gimana? Kita bawa kerbau gitu ke ladang, udah mereka sambil pacaran sambil jaga kerbau gitu. Dulu gitu mak bapakku. Serius? Kalau anak zaman sekarang ya pacaran depan laptop, Starbucks. codingan. Itu namanya coding date. Coding dead. Nggak, Sleep call sampai subuh. Ya. PSD. Susah buat diikutin. Starbucks, ke Pakuan minum. Gitu. Oke, jadi kesimpulan pada pertemuan Podcast kita, diskusi. kumpul kita hari ini. Wis. Kan Oke. kayak kumpul dong, cuman main asik. biasa. Kumpul asik. Asik apa asik? Sok asik. Lu asik sendiri, boy. Lu asik coy. Ini aku nih ya. Manusia tidak sempurna dapat menjadi panggilan untuk meningkatkan diri, belajar dari pengalaman. Misalnya kayak Albert tadi tuh yang gym. Oh dia tuh ototnya udah gede nih. Aku pengen lebih nih misalnya dari dia gitu. Motivasi. Ya. Dan berkembang secara pribadi. Dan menerima akan ketidaksempurnaan manusia, bener kan? Benar. Setuju. Kayak tadi apa namanya? Apa yang belajar bareng tadi? Ya belajar bareng. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Terus dan dapat mendorong toleransi yang tadi lo toleransi. Ya. Terus Kita harus welcome lah sama agama ya, lain. tadi lo apa namanya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, setuju kan? Iya. Bineka Tunggal Ika. Terus pengharapan terhadap keberagaman dan kerjasama dalam masyarakat. Ya, udah gitu dong sih pertemuan kita. Keren sih. Pertemuan hari ini ya. Iya, Thank you guys. thank you. Nah, tutup lah. Oke, sekian ya obrolan bincang-bincang ya. Rumpi. Rumpi. No secret. Nice. Ngegibah. Pada Enggak brownies kan, brownies. brownies itu apa? Brownies gimana tuh? Brownies. Obrolan Gimana ya brownies? Obrolan manis. Obrolan manis. Oke, sekian dari obrolan kita pada hari ini. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan Scared to stand by walking away